بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. فقول المصنف رحمه الله فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ketika mengatakan, maka barang siapa yang membenci al-jamaah dan memisahkan diri darinya, maka dia sungguh telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya dan ia menjadi orang yang sesat lagi menyesatkan. Di pertemuan kemarin telah kita bahas makna al-jamaah, bahwa makna al-jamaah berputar pada pondasi dan usul akidah ahli sunnah. Kemudian makna al-jamaah juga bermakna bersatunya kaum muslimin dengan pemimpin mereka, walaupun pemimpin mereka memiliki beberapa kekeliruan yang tidak mengeluarkannya dari keislaman, maka pemimpin tersebut wajib untuk ditaati dan didengar dan dijaga kehormatannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sekarang ketika beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan siapa yang membenci jamaah dan melepaskan diri darinya, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Sekarang perlu kita fahami makna al-iftiraq. Makna al-iftiraq. Maka al-jamaah kebalikan dari iftiraq, atau iftiraq kebalikan dari al-jamaah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya makna al-jamaah, maka makna al-iftiraq kebalikannya secara mujmal. Akan kita jelaskan insyaallah. Pertama, lafaz al-iftiraq, asal kalimat dari huruf fa, ra dan qaf. Al-fa, ar-ra dan al-qaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Faris, ulama ahli bahasa, yadullu ala at-tamyiz wa tazyil baina syai'ain, menunjukkan kepada makna at-tamyiz, membedakan serta memisahkan antara dua perkara. Inilah makna huruf yang dibangun di atas huruf fa, ra dan qaf. Menunjukkan kepada tamyiz, membedakan. Membedakan. Ini secara bahasa. Adapun secara makna al-istilahi, yang pertama, at-tafarruq fi ad-din, berpecah belah di dalam agama. Berpecah belah di dalam agama. Sebagaimana yang Allah katakan di surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian, atau jadikanlah hablillah. Apa makna hablullah? Tali Allah. Apa makna tali Allah? Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para salafus salih. Jadikanlah ini sebagai ismah. Apa makna ismah? Penjagaan, tameng.
Wala tafarraqu, ini kata Allah, jangan kalian berpecah belah. Menunjukkan siapa yang tidak berpegang dengan tali Allah otomatis akan berpecah belah. Ini konsekuensi dan kelazimannya. Ya kan, Allah katakan apa? Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Peganglah tali Allah, jangan kalian berpecah belah. Maknanya siapa yang tidak berpegang dengan tali Allah otomatis pasti akan berpecah belah. Apa makna tali Allah? Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus salih. Nah, begitu juga Allah mengatakan, an aqimud din wa la tatafarraqu fihi, di surah Asy-Syura, supaya kalian menegakkan agama, yani manusia menegakkan agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat yang mengamalkannya, wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Siapa nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Abrahan? Hah? Abu Ikrimah, nggak ingat. Kevin, Franz, Pak Amin, Ahmad bin Abdul Halim, Ibni Abdissalam. Kunyah beliau Abul Abbas. Apa kata beliau, Syekhul Islam Abul Abbas rahimahullah? Fa innal ladzi syara'a lana huwa alladhi wassa bihi ar-rusul. Sesungguhnya yang menentukan syariat untuk kita, dia pula lah yang mewasiatkan Rasul untuk syariat itu. Apa itu? Wa huwal amru bi iqamatid din wan nahyi anit tafarruqi fihi. Supaya menegakkan agama dan melarang dari berpecah belah di dalamnya. Subhanallah. Pertama, perlu diperhatikan, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di riwayat yang banyak, termasuk diantaranya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadis al-iftiraq. Sudah tidak asing lagi di telinga kita kan, hadis tentang perpecahan umat Islam ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, tafarraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi akan berpecah menjadi berapa? 71 kelompok. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wadih. Kemudian Rasulullah kan mengabarkan bahwa umat ini akan berpecah. Allah mengatakan jangan berpecah. Bagaimana menggabungkan antara ayat wala tatafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu di dalam ayat di surah Syura, Allah juga menyebutkan wala tatafarraqu fihi. Kata para ulama, di antara iradatillahi syar'iyyah, udah kita bahas masalah iradah, terbagi menjadi dua, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyyahnya Allah memerintahkan manusia untuk bersatu dan jangan berpecah belah. Allah memerintahkan manusia untuk bersatu di atas pondasi ahli sunnah dan jangan berpecah belah. Dan iradatullahi kauniyah, Allah menginginkan secara kauni bahwa umat Muhammad alaihi salatu wassalam akan berpecah belah. Jelas.
Dan iradatullahil kauniyah, ini masalah takdir seharusnya sudah mungkin kita. Dan iradatullahil kauniyah yang berkaitan dengan apa? Sesuatu yang sudah pasti terjadi dan belum tentu dicintai Allah, kan gitu kan? Naam. Laisa maqsudan lidzatihi, kata para ulama. Bukan Allah inginkan berpecah belahnya manusia secara zat, akan tetapi ada tujuan dan hikmah di balik itu untuk menunjukkan siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagai ujian, imtihan, sebagai ujian bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa makna al-iftiraq yang pertama, berpecah belah di dalam agama ketika manusia tidak lagi berpegang dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaful ummah. Pondasi Ahlus Sunnah. Kemarin kita sebutkan juga bahwa al-jamaah maknanya persatuan di dalam akidah Ahlus Sunnah atau agama. Perpecahan juga demikian. Makanya harus kita hadirkan ketika Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Artinya jangan akidah kalian bermacam-macam. Jangan kalian jadi Asy'ariyah, jangan kalian jadi Jahmiyah, jangan kalian jadi Sufi, jangan kalian jadi Ikhwani, jangan kalian jadi Khawarij, jangan kalian jadi Syiah, jangan kalian jadi Qadariyah, jangan kalian jadi Syiah. Apa lagi? Firqah ada banyak yang seluruhnya sesat, sebagian mereka kafir. Wala tatafarraqu fih, wala tafarraqu, kata Allah. Ini satu dari makna al-iftiraq, perpecahan di dalam akidah dan manhaj ahli sunnah. Kemudian makna yang kedua, at-tafarruq an jama'atil muslimin, perpecahan dari kumpulan kaum muslimin, jamaah al-muslimin. Kumpulan dan jamaah kaum muslimin. Wahum umum ummatil Islam fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam was sahabah wahum ahlus sunnati wal jamaah wa man kana ala haddihim ba'da zuhuri al-iftiraq. Siapa itu jamaah al-muslimin? Yakni umat sejak zaman Rasulullah, kemudian para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan setelahnya. Dan juga memisahkan dan berpecah belah dari bersatunya di atas pemimpin mereka. Sebagaimana kita katakan al-jamaah, akidah Ahlus Sunnah, dan berpegang teguh bersatu dengan pemimpin. Begitu juga mana perpecahan atau iftiraq, maka maknanya apa? Berpecah belah dan memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin. Wadah. Maka ini sebenarnya efek dari yang pertama. Pondasi yang pertama ketika kita mengatakan al-jamaah adalah akidah Ahlus Sunnah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah kita diajarkan untuk bersatu dengan pemimpin kita. Untuk tidak khuruj, untuk tidak memberontak baik dengan lisan secara verbal atau dengan kekuatan secara hissi. Kemudian lebih dispesifikkan lagi makna al-jamaah adalah persatuan dengan imam. Nah, begitulah makna al-iftiraq kebalikannya, memisahkan diri dari penguasa.
Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan di riwayat yang telah kita sebutkan, man faraqal jama'ah shibran faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, baik dari akidah Ahlussunnah atau dari pemimpin mereka, maka walaupun hanya sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Makanya terancam ke dalam neraka. Kata Nabi di riwayat yang lain tentang hadisul iftiraq, kulluhum fin nari illa wahidah. Semuanya mereka terancam neraka kecuali satu. Ini juga menunjukkan hadis yang kita sebutkan sebelumnya kan, bahwa akan ada du'at ala abwabi jahannam, akan muncul dai-dai yang mengajak kepada lubang-lubang neraka. Itulah dai sufi, dai syiah, dai mu'tazilah, dai jahmiyah, dai khawarij, dai ikhwan muslimin, dan seluruhnya. Faman ajabuhum, siapa yang mengikuti seruan dai-dai yang sesat ini, qazafuhu fiha, akan mereka seret ke dalam lubang neraka itu. Ini hadis Hudzaifah yang kita sebutkan kemarin. Dan hadis juga yang telah kita sebutkan, siapa yang memisahkan diri dari jamaah dan keluar dari ketaatan pemimpin, kemudian dia mati atau terbunuh, maka matinya di atas kematian jahiliyah. Famata mitatan jahiliyah. Naam, ini sudah kita sebutkan hadisnya. Wa man kharaja ala ummati bi sayfihi yadribu barraha wa fajiraha la yatahasha mu'minan li imanihi wa la yafi li ahdin bi ahdihi falaysa min ummati wa man qutila tahta rayati ammiyatin yaghdabu li al-asabiyyah aw yad'u ila asabiyyah faqitlatuhu jahiliyah, kata Nabi. Siapa yang memberontak kepada umatku dengan senjatanya, subhanallah, lihat kita turunkan hadis Nabi ini kepada real kehidupan. Ketika terjadi pemberontakan, betapa banyak manusia yang tidak bersalah disiksa, diambil hartanya. Betapa banyak terjadi penjarahan. Orang jualan apa hubungannya? Kenapa diambil? Iya kan? Ketika terjadi pemberontakan, demonstrasi, yang awalnya mungkin katanya menuntut keadilan, katanya versi dia misalnya, bukan mau menuntut keadilan, malah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Makanya ketika manusia sudah di dalam ombak lautan itu udah nggak memikirkan kehormatan orang. Lihat pembegal, nggak berani satu main keroyok yang bisa. Kenapa? Pertama, ketika melakukan kesalahan rame-rame itu merasa tidak berdosa. Kami rame-rame kok. Yang kedua, membuat resiko yang akan ia dapatkan itu sedikit. Orang rame-rame, kita kuat. Misalnya kalau di penjara pun rame-rame, lebih tidak diketahui. Makanya berani memasakkan. Nanti ada orang jualan nggak bersalah, ambil hartanya, pukul dia, keluarkan dia dari jualannya. Apa kata Nabi? Wa man kharaja ala ummati bi sayfihi yadribu barraha wa fajiraha. Dia pukulin orang-orang yang baik dan yang fajir di antara umatku. La yatahasha mu'minan li imanihi. Dia enggak peduli tentang kehormatan seorang mukmin. Bahkan bisa jadi banyak pemerkosaan. Mungkin nampak mereka wanita karena rame-rame, ayo kita na'udzubillah. Wala yafili di ahdin bi ahdi falaysa min ummati, kata Nabi. Wa man qutila tahta rayati ammiyah yaghdabu li asabiyyah aw yad'u ila asabiyyah faqitratuhu jahiliyah. Nah, begitulah sebagian orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, rame-rame qabilah. Persis enggak dengan zaman sekarang? Sama. Nah, makanya ini perlu kita cermati dengan
seksama hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan real kehidupan kita. Makanya kadang butuhnya kita melihat berita. Sampai Syekh bin Baz rahimahullah disebutkan beliau punya waktu untuk mendengarkan apa yang terjadi dari negeri-negeri kaum muslimin. Oh ini begini, sebatas itu, bukan mencari oh siapa yang membantah ini, siapa yang membantah apa yang terjadi. Enggak, oh ketahuan real begini. Misalnya terjadi, oh begini. Sampai disebutkan Syekh bin Baz menangis kalau ada hak-hak kaum muslimin. Nah, mendengar berita-berita itu, maksudnya kita butuh sebatas kita faham, oh ini terjadi ini. Jangan buta-buta kali. Maksudnya supaya kita faham hadis-hadis Nabi, kan gitu. Mungkin selama ini sebagian manusia, alhamdulillah di dalam keamanan, nggak ada kerusuhan, mungkin tinggal di kampung-kampung yang nggak terjadi, taunya mungkin ke rumah mendodos, kan gitu misalnya, mengurus ladang, nggak tahu dia apa yang terjadi di luar. Makanya ketika membaca hadis-hadis ini kurang faham. Tapi kalau kita lihat yang terjadi real apa yang dikatakan Nabi. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain dan sudah kita sebutkan juga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah. Kan itu tadi. Siapa yang keluar dari ketaatan? Apa makna keluar dari ketaatan? Yakni memberontak. Memberontak pemerintah kaum muslimin, baik dengan lisan secara verbal atau dengan tangan, keluar memang bawa senjata, bisayfihi, dengan senjatanya. Mungkin enggak pakai tembak, enggak pakai golok, kan gitu, karena nanti habis kena brand. Tapi pakai batu, tapi pakai kayu, ya sama saja. Wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Makanya ini menunjukkan dosa besar seorang yang keluar demonstrasi. Dan tidak ada istilah dalam Islam aksi damai. Ada istilah mencuri halal. Kevin, mencuri halal, mencuri damai, merampok damai bisa? Nah, secara asal ini diharam, kok bisa dikatakan aksi damai? Inilah yang dilarang oleh Nabi, keluar, jangan berkumpul, jangan keluar. Kharaja. Apa makna kharaja? Keluar ngapain? Menyuarakan. Kan gitu. Taib. Wa qad dzakara asnafan minal mufariqina al-kharijina minhum. Mereka ada 4 jenis orang yang keluar ini. Ini perlu kita cermati. Kita rinci dia. Orang yang keluar dari ketaatan pemimpin atau akidah. Jadi bisa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara akidah atau pemimpin mereka. Ini ada 4 jenis orang-orang yang keluar. As-sinful awal, jenis yang pertama, al-mufariquna al-bughatu al-kharijuna an ta'ati sultan. Orang-orang yang keluar dari ketaatan penguasa. Orang-orang yang keluar dari ketaatan penguasa. Memang dia menganggap pemimpin di wilayahnya bukan lagi pemimpin. Udah nggak ada lagi keyakinan itu pemimpin di dalam hatinya. Maka terkena dengan ancaman hadis Nabi alaihi salatu wasalam, famata mitatan jahiliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mufariqun al-kharijuna an jama'atil muslimin. Orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Inilah yang keluar dari sisi akidah. Keluar dari sisi akidah, masuk ke dalamnya atau maknanya.
Kemudian yang ketiga, al-mufariquna al-muqatiluna lil asabiyyati al-amya liqaumihi aw qabilatihi aw ahli baladihi aw hizbihi. Orang-orang yang keluar dari ketaatan serta memerangi. Lihat, ada tambahan muqatilun, memerangi. Memerangi untuk apa? Memerangi dengan tujuan membela kaumnya atau kabilahnya atau kampungnya, orang-orang tawuran, orang-orang pembegal misalnya. Au hizbihi, atau kelompoknya, organisasi agamanya. Bikin organisasi mengatasnamakan Islam, kemudian ayo sama-sama keluar dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian babi buta. Nah, ini masuk ke dalam ancaman hadis man kharaja min at-ta'ah wa faraqal jamaah. Kemudian yang keempat, al-mufariquna al-muqatiluna li'adawatin aw ri'asatin aw li gharad ad-dunya wa imma min al-kharijina 'ani sunnah alladhina yastahilluna dima'a ahli al-qiblah mutlaqan kal khawarij al-haruriyyah wa nahwihim. Orang-orang yang keluar dari ketaatan sekaligus keluar dari keyakinan ahlu sunnah, karena khawarij bukan ahlu sunnah. Kenapa dia keluar? Disebabkan permusuhan dalam agama. Atau menginginkan tampuk kekuasaan. Li'ajri ar-riyasah. Menginginkan tampuk kekuasaan. Karena enggak dia yang menjadi pemimpin, dikerahkannya pasukan untuk menumbangkan pemimpin yang menang misalnya, atau pemimpin yang sudah terangkat, atau dalam rangka duniawi, atau kata beliau keluar disebabkan akidahnya yang menyimpang, seperti menghalalkan darah ahli qiblah, yakni darah kaum muslimin secara mutlak. Itulah orang-orang khawarij. Jadi apa beda khawarij dengan orang awam? Kata para ulama, khawarij meyakini bahwa pemimpin yang sekarang sudah tidak layak ditaati dan bisa jadi kafir. Adapun orang awam, dia bisa jadi meyakini pemimpin itu iya pemimpin, tapi karena ingin meluapkan emosi karena kezaliman yang terjadi, kita lawan dengan senjata. Ini dikatakan bughat, dikatakan baghi. Orang yang zalim jamaknya bughat. Masuklah ke dalam jenis ini, kategori ini, para pembegal. Jelas? Para pembegal kan rame-rame, mana ada pembegal satu orang? Biasanya rame-rame melawan satu atau dua orang kaum muslimin misalnya. Jelas, berarti ada 4 spesifikasi yang sebenarnya apa? Mirip-mirip. Tapi yang menjadi membedakan satu orang khawarij, apa keyakinannya? Kaum muslimin kafir, pemerintah kafir, tidak ada ketaatan, darahnya boleh ditumpahkan. Satu, dia tidak meyakini pemimpin kafir, bahkan bisa jadi dia meyakini pemimpin itu pemimpin yang sah, tapi tujuan duniawi atau meluapkan emosi. Nah, kalau kita lihat real kehidupan kita, orang-orang awam banyak di kategori yang mana? Aba Ikrimah? Hah? Yang kedua, khawarij. Nah, bughat, dikatakan bughat. Nah, kecuali sebagian mereka menyusup dan meyakini pemerintah kafir atau kaum muslimin kafir, sehingga apa? Sehingga mereka memerangi.
Karena orang-orang Khawarij ini busuknya mereka mengkafirkan dengan memberikan konsekuensi. Oh, ini ada yang membela pemerintah, berarti kafir juga karena pemerintah di sisi mereka kafir. Yang membela pemerintah pun apa? Kafir. Siapa yang menaungi mereka? Kafir. Kafir, kafir, kafir. Ada tidak? Ada. Orang-orang teroris kalau kita tanya, mereka kafirkan. Nah, subhanallah. Atau orang-orang Khawarij yang memang tidak sampai mengkafirkan pemerintah, akan tetapi mengatakan tidak wajib ditaati karena bukan waliul amr, karena zalim. Nah, ini juga Khawarij, tapi Khawarij makhanis, banci. Bancinya Khawarij. Dia enggak terus terang, enggak nekat dia mengkafirkan, kan kaum muslimin bakal menjauhi dia. Oh, ini sama kayak teroris. Kalau dikafirkan langsung, ini caranya bagus dia. Bukan bagus dalam tanda kutip menipu orang kan gitu. Memang enggak kafir tapi enggak wajib ditaati. Kenapa? Zalim kok. Dalam tanda kutip tidak berhukum dengan hukum Allah kok. Sehingga boleh dia apa? Dicela-cela, dimaki-maki. Nah, ini bancinya Khawarij. Makhanis al-Khawarij. Wadah. Mereka seluruhnya terancam dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man faraqal jamaah shibran faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Ini akidah Ahlussunnah yang wajib kita fahami. Sampai kata para ulama, kalau bisa anak-anak kecil ditalqin senantiasa hadis-hadis yang menjelaskan untuk sabar dan taat kepada pemimpin mereka supaya jangan jadi Khawarij nanti mereka ketika dewasa. Dari kecil ditalqin. Ini akidah kan gitu. Kita bukan membela pemimpin disebabkan satu peser uang menjadi juru kampanye siapapun tim sukses. La. Ini akidah yang menjelaskan di kutub-kutub para ulama. Kita mencari surga dengan ini. Ini ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sebagian orang kan kayak gitu. Oh, ini penjilat penguasa. Subhanallah. Ini apa? Ini tuduhan yang dusta, tuduhan yang keji. Nah, inilah ajaran Nabi. Ini hadis-hadisnya sangat banyak. Mau kita campakkan hadis Rasulullah karena seolah-olah tidak masuk akal dengan kehidupan real yang kita rasakan? Wah, ini berarti dengan lisan keadaan kita mengatakan ada ajaran Nabi yang tidak relevan di zaman ini. Kan gitu. Berarti agama kita bukan lagi jadi rujukan. Udah keluarkan semua, keluar dari Islam, jadi kafir, bebas, silahkan, biar dibunuh sekalian. Orang udah kafir kok, kalau dia mengaku kafir kan gitu. Dan dia kafir menjadi bughat, silahkan apa? Silahkan diperangi orang-orang yang kayak gini. Nah, dan pemerintah berhak memerangi orang-orang apa? Bughat, orang-orang Khawarij. Para pemerintah berhak, sebagaimana pemerintah berhak membasmi para pembegal, yang dimana para pembegal ini merusak dunia orang, kan itu mengambil nyawa dan mengambil harta. Begitu juga dengan Khawarij, mengambil nyawa dan harta serta merusak agama. Double, diborong sama orang Khawarij. Nah, baik, sekarang masalah muhimmah, penjelasan tentang masalah ikhtilaf. Penjelasan tentang masalah ikhtilaf. Perbedaan. Tadi tafarruq kan gitu kan? Tafarruq itu udah kita sebutkan perpecahan baik di dalam akidah Ahlussunnah atau perpecahan memisahkan diri dari pemimpin mereka. Maka dua-duanya ini masuk ke dalam larangan sebagaimana yang Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah juga mengatakan wala tatafarraqu fihi. Naam. Baik. Masalah al-ikhtilaf, perselisihan di dalam agama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu terbagi menjadi dua.
Perselisihan yang pertama, perselisihan yang sifatnya wajib. Apa itu? Antara ahlil haq dan ahlil batil. Antara ahlil haq dan ahli al-batil. Yang dimana salah satu dari kedua kelompok ini dipuji oleh Allah Jalla wa'ala, dan salah satu yang lain dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dari sisi akidah dan agama. Contohnya Muslim dengan orang-orang kafir, maka wajib kita memisahkan diri dari orang kafir, kan gitu. Wajib kita selisihi orang kafir, baik dalam akidah mereka, baik dalam tata cara kehidupan mereka. Makanya kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Itu menunjukkan wajibnya menyelisihi. Wajibnya apa? Apa makna menyelisihi? Baik, Rimah. Apa makna menyelisihi? Melawan, berlawanan, kan gitu kan? Wajibnya berlawanan dengan orang kafir. Gitu kan, kita selisihi. Apa makna kita selisihi? Selisihi, berhadap-hadapan. Wadah. Maka orang-orang kafir wajib diselisihi dalam seluruh perkara. Makanya tasyabbuh bil kuffar bukanlah bentuk menyelisihi mereka. Ini bentuk mengikuti mereka. Makanya kita dilarang mengikuti orang kafir. Baik dari sisi akidah, atau dari sisi ibadah, atau dari sisi akhlak. Jelas? Baik, kemudian tadi kita sebutkan perselisihan yang sifatnya jaiz, boleh, bahkan apa? Wajib. Antara Muslim dengan kafir. Ya kan? Antara Sunni dengan Mubtadi'. Antara seorang ahli sunnah dengan ahli bidah. Khususnya dalam pondasi ahli sunnah. Jadi perhatikan, ada perselisihan umum antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Ada perselisihan yang sifatnya khusus antara kaum muslimin, yakni ahlu sunnah, dan orang-orang yang di luar selain mereka. Wajib enggak menyelisihi Asy'ariyah? Wajib. Wajib enggak menyelisihi Khawarij? Wajib. Wajib tidak menyelisihi Qadariyah? Wajib. Wajib tidak menyelisihi siapa lagi? Syiah. Walaupun Syiah sebagian ulama mengatakan yakni mereka keluar dari Islam, walaupun dengan berbagai macam golongan di antara mereka, tapi ahlu sunnah wajib memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Yang pertama, apa namanya? Skala besar, yakni kafir. Ya kan, wajib kita selisihi. Wajib kita juga menyelisihi ahlul bidah. Paham? Nah, Berehan. Nah, jelas. Jadi apa yang pertama ini sifatnya wajib. Ya, ini penulis mengatakan di sini jaiz. Makna jaiz itu bukan tercela, artinya wajib kita selisihi siapa? Orang kafir dan ahlul bidah. Itu kesimpulannya. Wajibnya menyelisihi apa? Orang kafir dan ahlul bidah pada pondasi yang dimana ahlul bidah menyelisihi ahlus sunnah di situ. Contohnya misalnya orang Khawarij menyelisihi ahlus sunnah di mana? Dalam bab al-imamah. Apa itu al-imamah? Wajibnya mentaati penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf. Orang-orang Khawarij enggak ada yang mau mentaati pemimpin yang muslim dalam perkara yang ma'ruf kecuali sesuai dengan hawa nafsu mereka. Misalnya,
Nah, ahlu sunnah tidak. Walaupun nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita temukan pemimpin yang ada tidak menegakkan keadilan. Tapi selama dia muslim, maka wajib kita taati dalam perkara yang ma'ruf dengan tidak keluar memberontak dengan lisan dan perbuatan. Nah, jelas. Adzan, fadhal. Baik, kita lanjutkan bahwa perselisihan yang pertama sifatnya jaiz, boleh bahkan wajib. Perselisihan dalam hal apa? Dalam hal agama secara umum, yakni wajibnya menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan wajibnya menyelisihi ahli al-bid'ah, yang dimana mereka menyelisihi ahlu sunnah dalam pondasi ahlu sunnah yang menjadi kesepakatan ahlu sunnah. Makanya pentingnya kita mempelajari usul ahli sunnah, pondasi ahli sunnah, supaya apa? Supaya kita hindari ahlul bid'ah yang menyelisihi kita di situ. Baik. Sekarang jenis yang kedua dari perselisihan, al-ikhtilafu al-madhmum, perselisihan yang sifatnya tercela. Kok ada kan gitu, perselisihan yang sifatnya apa? Tercela. Perselisihan yang sifatnya tercela jenis yang pertama antara ahli batil dengan ahli batil. Jenis yang pertama antara ahli batil dengan ahli al-batil. Yakni seluruhnya batil dan mereka berselisih. Dan seluruhnya apa? Tercela. Iya kan? Karena tidak ada yang di atas kebenaran. Itulah perselisihan di antara seluruh agama kecuali Islam. Maksudnya antara Yahudi dengan Nasrani, antara Buddha dengan Hindu, atau di antara mereka. Makanya Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Yani senantiasa manusia kaum musyrikin di atas perselisihan, illa man rahima rabbuk. Nah, makanya orang-orang kafir itu berselisih di antara mereka. Makanya Rasulullah menyebutkan juga bahwa apa? Ahlul bid'ah berselisih di antara mereka. Jelas. Ahlul bid'ah pertama, agama di antara agama orang kafir dengan orang kafir itu berselisih. Yahudi, Nasrani berselisih. Dan selain mereka berselisih, kemudian lebih rinci di tubuh umat Islam, ahlul bidah dengan ahlul bidah yang lain berselisih. Mu'tazilah dengan Asy'ariyah berselisih. Saling bantah-bantahan. Dua-duanya sesat. Kemudian apa lagi? Khawarij dengan Murji'ah. Bantah-bantahan, dua-duanya sesat. Yang pertengahan ahlus sunnah, mereka yang benar. Siapa lagi? Mu'attilah yang menolak sifat dan musyabbihah yang menyamakan sifat Allah, kaifiyat sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluknya. Dua-dua sesat. Apalagi yang saling bertolak belakang. Qadariyah, Jabriyah, yakni orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah dari kalangan Jabriyah, dua-duanya sesat. Maka ahlul bidah juga saling membid'ahkan. Ahlul bidah juga saling membid'ahkan. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, kulluhum finnar, kulluha finnar illa wahidah. Mereka seluruhnya ini terancam neraka, cuma satu. Siapa itu? Ahlus sunnatul jamaah. Siapa yang berada di atas Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabatnya yang berada di atas mereka. Man kana mithla ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa
perselisihan ini terjadi disebutkan para ulama di antara yang disebabkan rusaknya niat. Taratan fasadun niyah. Subhanallah. Karena rusaknya niat. Makanya para ulama senantiasa untuk mengingatkan kembali, meluruskan niat. Termasuk di antaranya kesombongan, al-ulu fil ard, merasa hebat di muka bumi sehingga menolak kebenaran. Contohnya orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka adalah ras paling mulia di muka bumi, suku paling mulia di muka bumi. Nah, kesombongan yang ada pada diri mereka sehingga mereka menganggap orang-orang selain mereka wajib mengikuti mereka. Taib. Kemudian yang kedua atau jenis yang kedua, tadi kan yang pertama mazmum, yang pertama tadi awal apa kita sebutkan? Perselisihan yang wajib antara muslim dengan kafir, antara sunni dengan ahli bidah. Jelas. Antara ahli sunnah dengan ahli bidah, antara muslim dan kafir. Kemudian perselisihan yang kedua ini sifatnya tercela antara ahli batil dengan ahli batil. yakni antara kafir dengan kafir, antara ahli bidah dengan ahli bidah. Jadi ahli sunnah sebenarnya enggak ikut-ikutan dalam perkara ini. Nah, jenis yang kedua ini yang masih pada perselisihan yang tercela ini, perselisihan yang sifatnya terbagi menjadi dua juga, antara ahli haq dan ahli haq. Maka ini terbagi menjadi dua. Ini terbagi menjadi dua sebenarnya. Afwan. Ini beliau enggak merinci secara detail, ana yang mengapakannya. Di sini katanya wa yakunu sababuhu taratan jahlul mukhtalifin atau mukhtalifain bi haqiqatil amri alladhi yatanaza'ani fihi. أو الجهل بالدليل الذي يرشده به أحدهما الآخر أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. قال والجهل ظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kata beliau, apa yang menyebabkan kelompok berselisih? Kezaliman dan kejahilan. Kezaliman dan kejahilan. Nah, kita sebutkan di sini, tadi kita sebutkan bahwa perselisihan ini antara ahlul haq dengan ahlul haq, apabila mereka berselisih pada konsep ini, yang dimana perselisihan ini membuat mereka berpecah belah, inilah yang tercela. Jelas. Antara ahlul haq dengan ahlul haq. Pada sebuah permasalahan yang seharusnya kalian jangan berselisih pada permasalahan ini. Kalau kalian berselisih, kalian akan tercela. Ini harus kita fahami karena banyak manusia berpecah belah disebabkan masalah khilafiyah mu'tabarah. Sudah kita sebutkan sebenarnya kemarin kan gitu, perselisihan yang dianggap para ulama berselisih. Tapi apakah boleh seseorang berpecah belah? Aku enggak mau sholat di belakang si fulan. Kenapa ya akhi? Iya, karena dia habis ruku, dia tangannya sedekap. Kalau dia imam, dia tangannya ruku, bangkit dari ruku, tangannya sedekap. Tercela enggak ini? Abrahan?
tercela. Jelas. Kenapa? Karena akan kita bahas ini masalah khilafiyah mu'tabarah, bahkan sebenarnya bukan khilaf. Bayangkan, bukan khilaf tapi orang menganggap khilaf. Bukan khilaf, orang menganggap apa? Khilaf. Baik. Al-qism al-awwal dikatakan al-ikhtilafu at-tanawwu'. Ikhtilafu at-tanawwu'. Ma makna ikhtilaf at-tanawwu'? Perselisihan yang maknanya variatif, yang tidak kontradiksi. Perselisihan secara makna variatif yang tidak kontradiksi. Perselisihan yang variatif yang tidak saling bertentangan. Artinya masih bisa digabungkan dua-dua walaupun tidak pada waktu yang sama. Nah, contohnya apa? Disebutkan di sini al-wajhul awal, ada beberapa sisi. Ada sekitar 4 sisi penjelasannya. Sisi yang pertama, al-wajhul awal, ma yakunu kullu wahid min al-qawlain aw al-fi'lain haqqan masyru'an. Yang dimana antara dua pendapat atau dua perbuatan di atas kebenaran dan disyariatkan. Artinya apa? Dua-duanya disyariatkan. Dua-duanya disyariatkan. Jelas. Kemudian apa kasusnya? Kama fil qiraat allati ikhtalafa fiha as-sahabah. Seperti hukum qiraah, membaca Al-Quran. Di antara para sahabat terjadi perselisihan bacaan Al-Quran. Contohnya, seseorang membaca wadduhi. Oh, kok wadduhi dibacanya? Aku membaca wadduha. Dia membaca wadduhi. Kok katanya? Wah, kemudian dia ingkari ini. Disebabkan apa? Kejahilan. Kan gitu. Makanya ketika kasus ini sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini terjadi, bayangkan terjadi di antara para sahabat, karena sahabat tidak mengetahui semua qiraah, tidak seluruh sahabat mengetahui qiraah asyarah, yang dimana mungkin sebagian lafaznya berbeda, sehingga diingkari. Misalkan gitu. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Kilakuma muhsin. Dua-duanya kalian itu benar. Yang membaca wadduha benar, wadduha benar. Bahkan hakadha unzil wa hakadha unzil. Beginilah wadduha juga diturunkan juga wadduha. Lihat. Perselisihan enggak secara zahir? Naam. Tapi apakah kontradiksi? Enggak kontradiksi. Silahkan baca wadduha ketika salat, misalnya salat yang lain wadduha diganti-ganti qiraahnya. Boleh. Wadah. Begitu juga apa? Doa al-istiftah. Allahumma ba'id baini. Semua doa yang datang dari Nabi boleh dibaca. Gerakan-gerakan salat, mau Allahu Akbar, hadwa mankibain, riwayat Bukhari, atau daun telinga, dua-dua datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan saling mengingkari di situ. Jangan paksakan pendapat orang. Menjelaskan pendapat yang lebih kuat boleh, tapi jangan memaksakan, karena dua-duanya kuat. Jelas. Nah, ini harus kita fahami. Begitu juga sifat azan yang datang dari Nabi, qomatnya double seperti azan, qomat juga datang riwayat seperti azan, boleh. Nah, maka ini apa? Tidak boleh orang berselisih di sini. Jangan memaksakan. Maksudnya silahkan siap bebas beramal, yang paling mudah. Kemudian jenis al-wajhu ats-tsani, sisi yang kedua, kata penulis, ma yakunu kullu min al-qawlain huwa fi ma'na al-qawl al-akhar lakin al-ibaratani mukhtalifatan kama qad yakhtalifu katsir min an-nas fi
الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. Khilafun lafzi, ini yang dikatakan khilaf secara lafaz. Khilaf secara lafaz, maknanya sama, lafaznya saja beda. Itulah kesimpulannya. Maka seseorang tidak boleh berselisih yang dimana saling mengingkari pada khilaful lafzi, kan gitu, lafaznya saja yang berbeda misalnya. Nah. Kemudian jenis yang ketiga atau sisi yang ketiga, ma yakunu al-ma'nayani ghairain, yang dimana dua perkara ini maknanya memang berbeda tapi tidak saling kontradiksi. Tidak saling kontradiksi. Kemudian sisi yang keempat, ma yakunu tariqatan masyru'atan wa rajulun aw qaumun qad salaku hadha at-tariq wa akharuna qad salaku al-ukhra wa kilahuma hasanun fi ad-din. Naam, sebenarnya ini masuk ke dalam pembagian atau sisi yang pertama, atau yang kedua. Dua-duanya metode ini disyariatkan dan dibolehkan. Nah, maka seseorang tidak boleh berselisih, berpecah belah di situ. Contohnya apa? Hadis Bani Quraidah. Pernah dengar antum? Nabi SAW menyebutkan kepada kelompok sahabat, la tusalli atau la tusallu al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali sampai ke Bani Quraidah. La tusallu al-asr illa fi Bani Quraidah. Dua-dua memahami apa? Hadis yang sama tapi hukumnya maknanya berbeda. Yang pertama mengatakan la tusallu illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya udah, ketika sampai kita di Bani Quraidah baru kita salat asar. Sebagian lagi tidak, mereka menganggap ayo kita bergegas, jangan kita sampai di Bani Quraidah kecuali ketika salat asar. Jelas? Faham Kevin? Yang satu mengatakan, kata Nabi kan, la tusallu illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar sampai kalian di Bani Quraidah. Satu memahami, ayo kita bergegas. Kita usahakan sebelum asar kita udah di Bani Quraidah. Yang satu enggak, ya udah salat aja kita sekarang. Kan itu. Dua-duanya sahih kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak saling menyalahkan. Baik, kemudian yang terakhir khilaf at-tadad, khilaf yang saling kontradiksi. Khilaf yang saling kontradiksi. Yang dikatakan khilaf at-tadad, yakni berbenturan, enggak bisa disatukan. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam pembahasan usul dan furu'. Usul, pondasi, dan furu'. Inda al-jumhur alladhina yaqulun al-musib wahid. Wa illa faman qala kullu mujtahid musib fa indahu huwa min bab ikhtilaf at-tanawwu' la ikhtilaf at-tadad. Hadha al-khata' fihi ashad. الخطأ فيه أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازئه فيه حق ما في حق ما فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة إلى آخره. Khulasa min hadzal kalam, beliau menyebutkan di kalam Ibnu Taimiyah panjang, tapi perselisihan
yang saling kontradiksi ini dia sifatnya lebih umum, baik dalam perkara akidah atau perkara fikih yang tidak dibenarkan perselisihan di situ. Contohnya apa? Perselisihan pada permasalahan fikih tapi pendapatnya ini sangat-sangat lemah, misalnya hadisnya dhaif. Ya kan? Misalnya dia membangun sebuah hukum di atas hadis yang dhaif, kita katakan ya akhi hadismu dhaif. Apalagi para ulama sepakat hadisnya ini dhaif. Maka jangan gunakan hadis ini untuk beramal. Wadah. Atau misalnya hadisnya sahih tapi pemahamannya salah. Tapi pemahamannya apa? Salah. Apa contohnya? Contohnya disebutkan di riwayat At-Tirmidzi dan selainnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada mautakum, mayat kalian, Yasin. Sehingga manusia atau sebagian manusia salah memahami hadis ini. Sebagaimana yang meriwayatkan hadis ini, para ulama, mereka menyebutkan mautakum itu orang yang mau meninggal, bukan yang sudah meninggal, dikatakan mautakum. Yang mau meninggal dibacakan Yasin. Apa faedahnya? Disebutkan para ulama, disebabkan surah Yasin di awal-awal menceritakan tentang surga, supaya dia husnudzon kepada Allah karena diingatkan tentang kenikmatan surga. Walaupun sebenarnya hadisnya apa? Dhaif. Tapi kalau yang mengatakan ialah, walaupun ada sebagian misalnya yang mengatakan hadisnya sahih, kita katakan tata caranya macam mana rupanya? Bukan sebagaimana yang kalian katakan, yang kalian amalkan setiap Jumat atau 3 hari setelahnya. Kalaupun mau kalian amalkan hadis ini, bacakanlah sebelum dia meninggal. Salah apa? Dalam memahami. Inilah yang dikatakan ikhtilaf tadad. Kita katakan pertama hadisnya dhaif. Yang kedua, kalaupun sahih, maka jangan amalkan sebagaimana yang kalian lakukan 3 hari baca Yasin malam Jumat. Mana contohnya dari Rasul alaihi wasallam? Udahlah kalian mengamalkan hadis yang dhaif, salah pula tata caranya. Jelas? Nah. Baik, ada pertanyaan? Pak Amin, Abu Faruq. Masalahnya sebagian atau kebanyakan kaum muslimin disebabkan kebodohan, mereka bersikap berluas-luas dalam permasalahan khilafiyah. Misalnya ada para ulama benar-benar khilaf di situ. Contoh anak kasih, hukum mengirimkan pahala untuk orang yang mayit dengan membacakan Al-Quran. Kita akui ada perselisihan para ulama. Tapi sebagian kaum muslimin atau sebagian awam bersikap luas. Karena ada selisih, udah ayo hanya membacakan Yasin misalnya. Para ulama yang mengatakan bolehnya mengirimkan pahala kepada mayat, mereka mengatakan tidak mengkhususkan sebuah apa? Sebuah surat tertentu. Bacakan Quran bukan di kuburan, di rumah, dengan niat pahalanya ini dikirimkan atau dihadiahkan untuk si fulan. Walaupun kita memandang bahwa ini pendapat yang lemah. Kenapa? Tidak ada dalilnya dari Nabi dan para sahabat. Yang ada apa? Sedekah. Ini ada. Doa itu sampai, kan gitu. Nah, maka mengirimkan pahala bacaan Al-Quran tidak ada hadisnya dari Rasulullah alaihi salam. Hukum asal ibadah adalah tauqifi.
Tapi tidak kita ingkari bahwa ada para ulama yang kita akui keilmuannya mengatakan boleh. Tapi bagaimana konsep mereka? Nah, tidak mengkhususkan surah Yasin. Tidak dilakukan dengan jamaah. Tidak dilakukan dengan jamaah. Silahkan masing-masing misalnya, kalaupun misalnya. Tapi nyatanya kita lihat mereka mengamalkan keluar dari jalur. Udah keluar track. Offsetnya jauh kali. Nah. Baik, ada soal. Franz. Afwan, min babi faedah, lupa nah sampaikan. Karena ada sebagian bertanya disebabkan ketidaktahuan dan kejahilan. Ahlus sunnah mengatakan wajibnya mentaati pemerintah, kan ini di antara pondasi usul ahlus sunnah, antara yang menjadi pembeda antara mereka dengan ahli bidah dari kalangan khawarij, ikhwanul muslimin dan sururiyin. Taib. Mereka mengatakan, bukankah pemerintah mendapatkan kekuasaan, misalnya pemimpin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak disyariatkan? Dengan cara demonstrasi dan intikhabat, apa istilahnya? Coblos maksudnya demokrasi dan pemilihan suara. Nah, kita katakan na'am. Pemilu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena menyamakan suara muslim dan kafir. Menyamakan suara laki-laki dan wanita. Menyamakan suara yang berilmu dan yang jahil. Menyamakan suara yang beriman dan yang fasik. Maka tidak ada di dalam ajaran Islam konsep demikian. Yang ada, sudah kita jelaskan di kitab sebelumnya, bahwa tercapainya kepemimpinan itu melalui 3 cara. 2 yang disyariatkan, 1 tidak disyariatkan. Apabila mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang tidak disyariatkan, ketika dia telah terangkat, maka wajib ditaati dan didengar. Yang pertama dengan, mana masih ingat Abu Rayhan? Ahsant. Pemimpin yang pertama menunjuk pemimpin yang setelahnya. Wadih? Isyarah min al-khalifatul awal atau yang sebelumnya. Misalnya ada pemimpin, maka dia wasiatkan yang menjadi pemimpin si fulan. Itulah yang berjalan di negara-negara monarki, sistem kerajaan. Enggak perlu ribet coblos sana, coblos sini, suara kumpulkan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini maslahatnya kan gitu. Lihat di Saudi. Meninggal hari ini raja, enggak tahu orang besok udah raja baru. Enggak ada ribet-ribet. Enggak ada demonstrasi. Kan gitu. Ini isyarat na'am. Kemudian yang kedua, Abraham, ahsant. Naam. Hasil dari ahli syura, min ahli al-hal wal aqd. Orang-orang yang berilmu, yang faham agama, yang faham siasat syariah berkumpul, kemudian ditunjuk 1 orang. Boleh ada boleh ada kandidatnya, entah 5 orang disodorkan, tapi bukan semua orang ngomong. Orang-orang yang berilmu, yang bertakwa dipanggil para ulamanya, kan gitu. Nah, sebagaimana yang terjadi di kekhalifahan sebagian para sahabat setelah Umar bin Khattab. Wadih. Nah, kemudian yang ketiga, Abraham, ahsant, dengan cara menggulingkan, memberontak. Subhanallah. Dengan cara ketika ada pemimpin yang sudah berdiri, kemudian ada yang menggulingkan dia, membunuh dia, memberontak dia kepada penguasa ini. Kemudian ketika dia sudah berdiri, maka wajib ditaati dan didengar selama dia muslim dan dalam perkara yang ma'ruf. Wajib bagi kita menjaga kehormatannya. Wajib
wajib menahan lisan dari merusak kehormatannya. Subhanallah. Karena apa maqasid syariahnya? Nanti nggak habis-habis. Yang satu menggulingkan, balik lagi nanti digulingkan. Ini berdiri, digulingkannya lagi, digulingkannya sampai hari kiamat. Manusia nggak akan ada yang bisa sholat jamaah, nggak akan orang bisa menikah, nggak akan lagi keamanan. Udah begitu saja terus di sebuah negara hancur. Maka Islam memotong itu. Lihat indahnya agama Islam ini. Diharamkan bagi siapapun yang bahkan berdosa besar, bahkan dikatakan bughat. Ya kan? Ketika dia keluar, tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka wajib kita dengar. Makanya itulah kita kiaskan demokrasi yang ada sekarang. Metode demokrasi ini diharamkan karena tidak sesuai dengan syariat. Makanya kita katakan, siapa saja ada dai yang mengaku salafi, kemudian menjadi juru kampanye, fa innahu sahibul bid'ah. Ini ahlu ahwa ini. Ahlul bid'ah ini yang kayak gini. Kok bisa dia bela demokrasi? Harusnya dia jangan ikut-ikutan. Bedakan hanya sebatas memasukkan suara kemudian diam dengan menjadi juru kampanye, bahkan menjual ayat-ayat. Dikatakanlah, salat subuh lebih baik daripada surga, qabliyat al-fajr khair min ad-dunya wa fiha. Apa maknanya? Nomor 2. Subhanallah. Ini bukankah menjual hadis untuk kepentingan dunia? Ini bisa kufur seseorang yang demikian, kan gitu? Khawatirnya ini masuk ke dalam masalah istihza. Nah, ini enggak malu mereka menggunakan ayat-ayat Allah dan zahirnya mereka mengaku salafi. Maka wajib kita apa? Fahami pondasi ahli sunnah. Ketika ada dai yang demikian, khawatirnya ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Menjual ayat-ayat untuk menjatuhkan salah satu dari kandidat yang ingin menjadi pemimpin, misalnya pencalon. Ini duat hizbiyah, harakiyah, siyasiyah, sururiyah, demikian. Maka kita yang salafi jangan ikut-ikutan. Nah, bahkan kita jangan mencoblos. Kecuali di depan kafir dan muslim. Nggak ada pilihan. Kecuali satu kafir, satu muslim. Silahkan pilih yang muslim. Adapun ini muslim, ini muslim, ini muslim, ini muslim, udah jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Berjalan sebagaimana kehidupan kita, siapapun yang berdiri, itulah yang sesuai dengan maslahat atau itulah yang sesuai dengan keimanan kaum muslimin. Nah, kalian dipimpin sesuai dengan keimanan kalian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.